Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku adalah seorang wanita sederhana yang tumbuh dengan mimpi-mimpi kecil tentang kehidupan yang tenang dan bahagia. Namaku Dita. Pernikahanku dengan Mas Adi adalah sesuatu yang dulu kuanggap sebagai anugerah terbesar dalam hidupku. Mas Adi, pria yang kukenal sebagai sosok perhatian dan pengertian, adalah satu-satunya alasan aku berani meninggalkan kenyamanan rumah orang tuaku untuk tinggal di rumah mertuaku, Bulis. Awalnya, semuanya terasa indah. Mas Adi selalu memastikan aku merasa nyaman. Setiap pagi, ia menyiapkan teh manis hangat untukku sebelum berangkat kerja. "Jangan lupa sarapan, ya," katanya sambil tersenyum lembut, membuat hatiku tenang meski berada di tempat yang asing. Namun, kehangatan itu perlahan pudar sejak aku mulai mengenal siapa Bulis sebenarnya. Wanita parubaya itu memiliki tatapan tajam seperti elang yang selalu mencari mangsanya. Dari cara bicaranya yang tegas hingga gerak-geriknya yang cepat dan keras, semua tentang Bulis membuatku merasa terintimidasi. "Dita, kenapa cuci piringnya masih ada bekas minyak begini? Kamu itu harusnya teliti." Suaranya menggema di dapur kecil tempat aku mencoba belajar memasak masakan kesukaan Mas Adi. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. "Maaf, Bu, nanti saya bersihkan lagi." Namun permintaan maafku tampaknya tidak pernah cukup. Setiap hari ada saja yang salah di matanya. Kadang masakanku terlalu asin, kadang terlalu hambar. Kadang aku dianggap terlalu lama mandi. Padahal aku hanya butuh waktu untuk sejenak bernapas dalam kehidupan yang semakin terasa sesak. Mas Adi, yang dulu kukira akan selalu menjadi pelindungku, kini mulai jarang berbicara. Ketika aku mencoba menceritakan kekesalanku, ia hanya menghela napas. "Sabar ya, Dita. Ibu memang orangnya begitu, tapi dia baik kok, sebenarnya." Malam itu, setelah makan malam yang diwarnai kritik tanpa henti dari Bulis, aku duduk di kamar bersama Mas Adi. Aku mencoba mengajaknya bicara. "Mas, apa ibu selalu sekeras ini sejak dulu?" tanyaku hati-hati. Mas Adi tersenyum kecil, namun kali ini senyum itu terasa kosong. "Ibu hanya ingin yang terbaik buat kita. Dia memang perfeksionis, tapi kita harus belajar memahami dia." Aku terdiam. Kata-kata Mas Adi, yang dulu menjadi pelipur lara, kini hanya terdengar seperti pembenaran untuk perlakuan Bulis. Kehangatan yang dulu kurasakan perlahan berubah menjadi suasana yang tegang. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini, meski sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi bagian darinya. Satu hal yang masih menjadi peganganku adalah janji Mas Adi pada hari pernikahan kami. "Kita akan melalui semuanya bersama, Dita. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Namun, untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan janji itu. Hari demi hari berlalu dengan ketegangan yang terus meningkat. Setiap langkahku di rumah Bulis terasa seperti berjalan di atas bara. Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Kritiknya yang dulu hanya berupa sindiran, kini berubah menjadi serangan langsung. "Dita, kamu itu boros sekali. Uang belanja kok cepat habis begini? Apa kamu diam-diam pakai buat keperluan sendiri?" Bulis menatapku dengan mata tajam sambil melipat tangan di dadanya. Aku tertegun, mencoba menjelaskan. "Bu, uangnya saya pakai untuk beli kebutuhan dapur seperti biasa. Kalau habis lebih cepat, mungkin karena harga barang-barang sedang naik." "Hah? Alasan?" sergahnya sambil mendengus. "Waktu saya masih muda, uang segini cukup buat 1 bulan. Kamu ini tidak bisa mengatur rumah tangga." Aku merasa dadaku sesak. Tuduhan itu seperti tamparan yang terus-menerus menghujamku, membuatku kehilangan kata-kata. Di sisi lain, Mas Adi hanya duduk diam di sudut ruangan, tak berusaha membelaku. Seolah itu belum cukup, fitnah yang lebih keji mulai muncul.
Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman depan, Bulis keluar dengan wajah yang lebih gelap dari biasanya. "Kamu jangan kira aku tidak tahu, Dita," katanya lantang, membuatku terkejut. "Ada apa, Bu?" tanyaku bingung. "Kamu pikir aku buta? Aku lihat tadi ada tukang sayur yang terlalu lama ngobrol sama kamu. Jangan-jangan kamu selingkuh, ya?" Rasanya dunia berhenti berputar. Aku menatap Bulis dengan wajah pucat. "Apa, Bu? Selingkuh? Saya tidak pernah." "Jangan membantah. Jangan pikir aku bodoh. Sejak kamu masuk rumah ini, banyak hal yang terasa aneh. Kamu terlalu ramah sama orang luar. Jangan-jangan selama ini kamu menyeleweng di belakang Adi." Air mataku tak lagi bisa kutahan. "Bu, saya tidak pernah melakukan itu. Saya hanya berbicara soal harga bahan masakan. Tidak lebih." Namun, kata-kataku seperti angin yang berlalu. Bulis menatapku dengan penuh kebencian, seolah-olah aku telah menjadi musuhnya. Ketika Mas Adi pulang malam itu, aku mencoba berbicara dengannya, berharap ia akan membelaku. Tapi harapan itu hanya membuatku semakin kecewa. "Mas, Ibu menuduh aku selingkuh. Kamu tahu aku tidak seperti itu, kan?" tanyaku dengan suara bergetar. Mas Adi hanya menghela napas panjang. Wajahnya terlihat lelah. "Dita, Ibu pasti punya alasan kalau dia berkata begitu. Mungkin memang ada yang mencurigakan dari cara kamu bersikap." Kata-katanya menusukku seperti pisau. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jadi kamu lebih percaya Ibu daripada aku?" "Aku tidak bilang begitu. Tapi coba kamu lihat lagi, mungkin Ibu merasa kamu kurang menjaga sikap." Aku tidak percaya ini sedang terjadi. Pria yang dulu berjanji akan melindungiku, kini justru meragukanku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan lagi tempatku. Suasana panas ini telah membakar semua kehangatan yang pernah ada. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bersalah, dan aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku begitu saja. Hari-hari di rumah Bulis semakin berat untuk kujalani. Tuduhan demi tuduhan yang dilontarkan padaku mulai menggerogoti hubungan kami. Yang lebih menyakitkan, Mas Adi, yang dulu selalu membelaku, kini mulai berubah. Awalnya, ia masih mencoba menenangkan Bulis saat tuduhan-tuduhan itu mencuat. "Ibu, jangan asal tuduh Dita. Saya tahu dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu," katanya pada suatu malam setelah Bulis menuduhku membuang-buang uang untuk hal yang tidak penting. Namun, ketegasan itu perlahan memudar. Bulis tidak pernah menyerah, terus menanamkan keraguan di kepala Mas Adi. "Kamu ini terlalu lembek sama istrimu, Adi," katanya sambil melipat tangan di depan dada. "Perempuan seperti Dita itu perlu diawasi. Dia bukan istri yang baik. Uang belanja cepat habis, masakan sering tidak enak, dan sekarang apa? Dia dekat-dekat sama tukang sayur. Kamu tidak malu kalau tetangga mulai bicara?" Mas Adi, yang biasanya akan memotong pembicaraan seperti itu, kali ini hanya mengangguk kecil. "Iya, Bu. Nanti saya bicara sama Dita." Aku yang mendengar percakapan itu dari balik pintu dapur hanya bisa mematung. Rasanya seperti ditikam dari belakang. Perlahan, aku menyadari bahwa Mas Adi mulai ragu padaku. Puncaknya terjadi suatu malam ketika kami sedang makan malam bersama. Suasana dingin menyelimuti meja makan, seperti biasa. Tiba-tiba, Bulis membuka mulut dengan nada penuh sindiran. "Adi, aku dengar tadi siang Dita ngobrol lagi sama tukang sayur. Lama sekali, sampai-sampai dia lupa membereskan cucian di belakang." Aku mendongak dengan kaget. "Bu, itu tidak benar. Saya hanya bertanya tentang stok bahan masakan. Tidak ada yang lain." Namun, Bulis tidak menggubris. Ia justru menatap Mas Adi dengan ekspresi penuh rasa iba. "Lihat, kan, Adi, perempuan ini terlalu sering membantah. Kalau dibiarkan terus, dia bisa semakin berani." Aku menunggu Mas Adi berbicara, berharap ia akan membelaku seperti dulu. Tapi yang kudapat hanyalah keheningan yang menusuk. Setelah beberapa detik,
Ia akhirnya berkata, "Dita, kamu memang harus lebih menjaga sikap. Jangan sampai orang berpikir yang tidak-tidak." Kata-katanya menghancurkan hatiku. "Mas, kamu juga tidak percaya padaku sekarang?" tanyaku, berusaha menahan air mata. Mas Adi menghela napas. Wajahnya terlihat lelah. "Bukan begitu, Dita. Aku cuma tidak mau masalah ini jadi pembicaraan orang. Ibu juga tidak mungkin bicara seperti ini kalau dia tidak merasa ada yang aneh." Suasana di meja makan berubah panas. Aku merasa tubuhku gemetar, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang mendalam. "Mas, aku istrimu. Kalau kamu sendiri tidak membelaku, lalu siapa yang akan melindungiku?" Bulis langsung menimpali. Dengar itu, Adi. Dia malah memosisikan dirinya sebagai korban. Padahal jelas-jelas dia yang salah. Aku berdiri dari kursi, air mata yang kutahan akhirnya jatuh. "Aku tidak salah, Bu. Aku tidak pernah mengkhianati Mas Adi, dan aku tidak pernah sengaja membuat masalah di rumah ini. Tapi kenapa rasanya semua orang di sini ingin menghancurkan aku?" Mas Adi hanya diam. Diamnya seperti pisau yang mengiris hatiku. Malam itu, aku menyadari bahwa pria yang dulu kucintai dan kubanggakan kini telah menjadi bayang-bayang ibunya. Aku merasa sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Hubungan kami yang dulu penuh cinta dan pengertian kini berubah menjadi ladang perang yang penuh tuduhan dan kecurigaan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertanyakan, apakah cinta cukup untuk bertahan dalam pernikahan ini? Hari itu datang seperti badai yang tak terduga. Aku masih ingat dengan jelas, bagaimana pagi itu dimulai seperti biasa, dingin dan penuh kebisuan. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang membuat hatiku terasa berat bahkan sebelum langkah pertamaku menjejak lantai. Mas Adi duduk di ruang tamu, wajahnya muram. Bulis berdiri di dekatnya dengan tangan terlipat, ekspresinya seperti singa yang baru saja memenangkan perburuan. Aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan menjadi akhir dari semuanya. "Dita, duduk," ujar Mas Adi, suaranya datar, tanpa kehangatan yang dulu selalu ada. Aku duduk perlahan, berusaha menenangkan detak jantungku yang semakin cepat. "Ada apa, Mas?" tanyaku, meski dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Mas Adi menatapku, tapi tatapan itu bukan lagi tatapan seorang suami yang mencintai istrinya. Itu adalah tatapan seorang pria yang kehilangan keyakinannya. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang," katanya pelan, seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada diriku. "Aku rasa pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan." Kata-kata itu menghantamku seperti gelombang besar, menghancurkan semua yang selama ini kupegang. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. "Mas, apa maksudmu?" Suaraku bergetar, nyaris berbisik. Bulis, yang sejak tadi diam, memotong pembicaraan dengan nada penuh kemenangan. "Maksudnya sudah jelas. Dita, kamu tidak pantas menjadi istri Adi. Sudah terlalu banyak masalah yang kamu bawa ke rumah ini. Aku tidak akan diam saja melihat anakku menderita." Aku menatap Mas Adi dengan mata penuh air mata, berharap menemukan keraguan di wajahnya, tanda kecil bahwa ia tidak benar-benar menginginkan ini. Tapi yang kutemukan hanyalah kehampaan. "Mas, aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku tidak pernah melakukan semua hal buruk yang dituduhkan ibu. Kenapa kamu lebih percaya pada tuduhan itu daripada padaku?" Suaraku pecah di tengah isak tangis. Mas Adi menghindari tatapanku, tangannya menggenggam erat lututnya. "Ini bukan hanya soal tuduhan, Dita. Aku sudah lelah. Hubungan kita tidak lagi seperti dulu. Mungkin memang lebih baik jika kita berpisah." Dadaku terasa sesak, seperti ada beban besar yang menghimpitku. Air mata mengalir deras di pipiku, tapi aku tidak peduli. Aku berdiri, menatap Bulis dengan penuh amarah dan kesedihan. "Bu, apa ini yang ibu inginkan? Melihat rumah tangga kami hancur? Melihat aku tersingkir dari hidup Mas Adi?" tanyaku dengan suara gemetar. Bulis hanya tersenyum tipis. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku, dan itu jelas bukan kamu."
Aku mengalihkan pandanganku kembali ke Mas Adi, berharap untuk terakhir kalinya ia akan menunjukkan keberanian, cinta, atau setidaknya penyesalan. Tapi ia tetap diam, membiarkan kata-kata bullis menjadi keputusan akhir. Aku tidak percaya ini, Mas, kataku pelan, hampir tak terdengar. Aku mencintaimu, aku selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik. Tapi kau memilih untuk menghancurkan segalanya karena desakan ibumu. Mas Adi masih tidak menjawab, hanya menunduk seolah malu menatapku. Malam itu, aku pergi dari rumah dengan hati yang remuk. Tubuhku menggigil di bawah hujan yang turun tanpa henti. Namun yang paling dingin adalah kenyataan bahwa aku telah kehilangan segalanya. Aku menggenggam perutku yang mulai membesar, satu-satunya pengingat bahwa masih ada kehidupan kecil yang menantiku untuk bertahan. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tapi satu hal yang pasti, aku harus kuat, meskipun dunia ini telah menghancurkanku. Hujan deras malam itu mengiringi langkah kakiku yang lemah, seolah dunia ikut menangis atas keadaanku. Aku tidak tahu kemana harus pergi, hanya berjalan tanpa arah dengan tangan memeluk perutku yang mulai membuncit. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena lelah fisik, tetapi karena hatiku yang telah hancur berkeping-keping. Suara bullis terus terngiang di kepalaku, seperti duri yang menusuk berulang kali. Kamu itu cuma beban, tidak pantas untuk Adi. Kata-kata itu mencabik-cabik sisa harga diriku yang nyaris tidak ada lagi. Aku akhirnya berhenti di sebuah halte tua yang sepi. Hujan mulai mereda, tapi rasa dingin tetap menusuk sampai ke tulang. Aku duduk di bangku kayu yang basah, menatap kosong ke jalanan gelap di depanku. Tanganku tanpa sadar mengelus perutku. Maaf, nak, bisikku lirih, air mata kembali mengalir deras. Ibumu tidak cukup kuat untuk melindungi kita. Ibumu tidak cukup baik untuk menjaga rumah kita. Tapi aku berjanji, aku akan melakukan apa saja agar kamu tetap aman. Hati ini terasa berat oleh rasa kehilangan. Kehilangan tempat yang pernah kusebut rumah. Kehilangan cinta dari seorang pria yang dulu kuanggap akan menjadi pelindungku. Kehilangan harga diri, yang terkikis oleh penghinaan demi penghinaan. Aku mencoba memikirkan kemana aku harus pergi. Orang tuaku tinggal jauh di desa, dan aku tidak punya cukup uang untuk kembali ke sana. Teman-temanku, tidak ada yang benar-benar dekat, dan aku tidak ingin menjadi beban bagi mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar sendirian. Ketika malam semakin larut, pikiranku dipenuhi bayangan-bayangan pahit. Bayangan bullis dengan senyum puasnya. Bayangan Mas Adi yang memilih diam, membiarkanku terluka tanpa pembelaan. Apa yang salah denganku? Apa aku memang tidak cukup baik? Aku menunduk, membenamkan wajahku di kedua tangan. Isak tangis yang kutahan sejak tadi akhirnya pecah, bergema di halte yang kosong. Mengapa ini harus terjadi padaku? Bisikku pada kegelapan malam. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara rintik hujan yang tersisa, seperti ejekan lembut dari langit. Aku merasa seperti orang yang telah kehilangan semuanya. Harga diri, cinta, dan tempat untuk pulang. Tapi di tengah kehampaan itu, aku mencoba mencari alasan untuk tetap bertahan. Kehidupan kecil yang tumbuh di dalam tubuhku adalah satu-satunya alasan. Aku harus kuat, bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk anakku. Meski hati ini terluka, meski rasa sakit ini terasa seperti takkan pernah sembuh, aku tahu aku tidak bisa menyerah. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan yang nyaris habis. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bangkit. Aku akan membangun hidup baru, jauh dari orang-orang yang telah menghancurkanku. Malam itu, di tengah kesendirian dan kesedihan yang mendalam, aku mulai menyusun tekad kecil di dalam hatiku. Aku akan melewati ini, walau harus berdiri di atas puing-puing hatiku yang hancur. Karena untuk anakku, aku harus menjadi lebih dari sekadar wanita yang terpuruk. Aku harus menjadi seorang ibu yang tangguh. Beberapa bulan berlalu sejak aku meninggalkan rumah yang dulu kusebut tempat tinggal. Hidupku penuh perjuangan. Setiap hari terasa seperti bertarung melawan ombak yang tidak pernah berhenti menerjang.
Aku menumpang di kamar kecil seorang kenalan lama yang iba dengan keadaanku. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk tidur dan menaruh beberapa barang. Tapi bagiku, itu sudah cukup. Setidaknya aku punya tempat untuk berlindung dari dinginnya malam. Hari-hariku dipenuhi pekerjaan serabutan. Aku mencuci baju tetangga, menjahit pakaian bekas untuk dijual, apa saja yang bisa menghasilkan uang demi bertahan hidup dan mempersiapkan kedatangan bayiku. Tidak ada yang mudah, tapi aku terus bertahan. Kemudian hari itu tiba. Malam itu, aku merasakan kontraksi yang kuat, rasa sakit yang luar biasa yang bercampur dengan ketakutan dan harapan. Aku dibawa ke rumah sakit oleh pemilik kamar kos tempat aku tinggal. Meski sederhana, mereka memperlakukan aku dengan kasih sayang yang membuatku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi memenuhi ruangan. Aku menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kebahagiaan yang meluap-luap. Saat perawat menyerahkan bayi kecil itu ke pelukanku, aku merasa seperti seluruh dunia berhenti sejenak. "Selamat, Bu. Bayinya sehat dan kuat," kata dokter sambil tersenyum. Aku menatap wajah mungil itu, kulitnya yang halus, dan jari-jarinya yang kecil menggenggam tanganku dengan erat. Air mataku tak berhenti mengalir. "Kamu adalah keajaiban ibu," bisikku dengan suara bergetar. Hari itu, sesuatu di dalam diriku berubah. Melihat anakku yang lahir selamat dan sehat adalah bukti bahwa meski dunia telah menghancurkan banyak hal, kehidupan baru tetap bisa lahir dari reruntuhan. Aku menamainya Aksara, yang berarti abadi. Sebuah pengingat bahwa kekuatan dan cinta sejati tidak akan pernah pudar, tidak peduli seberapa berat cobaan yang harus dilalui. Setelah kelahirannya, semangatku perlahan kembali. Aksara menjadi alasan bagiku untuk terus hidup dan berjuang. Ketika ia tidur di pelukanku, aku membisikkan janji, "Ibu akan berjuang untukmu. Kita akan memulai hidup baru, Nak. Kita akan bangkit, apapun yang terjadi." Hari-hariku yang dulu penuh kesedihan kini berubah menjadi hari-hari yang penuh dengan kerja keras dan harapan. Aku mulai menjual hasil jahitanku di pasar kecil. Awalnya sulit, tapi aku terus berusaha. Aku belajar menyisihkan uang sedikit demi sedikit, membangun kembali hidupku dari bawah. Aksara menjadi sumber kekuatanku. Senyumnya yang polos setiap pagi menghapus semua lelah dan sakit hati yang dulu terasa tak tertahankan. Suatu hari, saat menatapnya yang sedang bermain di lantai dengan senyuman lebar, aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Kita akan baik-baik saja, Aksara," kataku dengan keyakinan. "Kita tidak membutuhkan apapun selain cinta dan usaha. Kita akan membuat dunia kita sendiri." Babak baru dalam hidupku dimulai dari sana. Meski perjalanan ini masih panjang, aku tahu satu hal, aku tidak lagi sendirian. Bersama Aksara, aku akan membuktikan bahwa meski sempat terpuruk, seorang ibu bisa bangkit lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah Aksara lahir, aku tahu satu hal dengan pasti, aku harus menciptakan masa depan yang lebih baik untuknya. Tidak ada lagi waktu untuk meratapi nasib, tidak ada lagi ruang untuk kelemahan. Aku tidak ingin hanya bertahan hidup, aku ingin bangkit, menjadi seseorang yang bisa memberikan kehidupan yang layak, bahkan lebih dari itu, kehidupan yang penuh kebanggaan. Itu dimulai dengan sebuah ide sederhana. Aku ingat betul bagaimana suatu malam, saat duduk di dapur kecil kosanku, aku memikirkan apa yang bisa kulakukan untuk menghasilkan uang dengan lebih stabil. Aksara sedang tidur di sebelahku, dan di luar jendela, hujan masih turun deras. Aku teringat saat-saat makan bersama teman-teman, betapa nikmatnya ayam geprek yang pedas dan gurih. Itulah yang memicu ide pertamaku, membangun bisnis ayam geprek. Tentu saja, ide itu terdengar mustahil. Aku tidak punya banyak modal, tidak ada pengalaman di dunia bisnis, dan tentu saja aku masih harus mengurus Aksara seorang diri. Namun, keinginan untuk memberikan hidup yang lebih baik untuk anakku jauh lebih besar dari segala keraguan yang ada di kepalaku. Aku mulai dengan meminjam sedikit uang dari kenalan, cukup untuk membeli bahan-bahan masakan dan peralatan dapur sederhana. Di sebuah warung kecil yang aku sewa dengan harga murah, aku mulai berjualan ayam geprek. Awalnya, aku hanya memasak untuk tetangga dan beberapa orang yang lewat.
Setiap hari aku bekerja tanpa lelah, berjualan dari pagi hingga malam, memasak dengan tangan sendiri dan melayani pelanggan dengan senyuman meski tubuhku terasa sangat lelah. Tantangan datang silih berganti. Ada banyak malam di mana aku hampir menyerah, terutama saat cuaca buruk atau saat penjualan menurun. Ada banyak kali aku harus menunggu sampai larut malam untuk menyiapkan segala sesuatu, hanya untuk bangun keesokan harinya dan memulai semuanya dari awal. Tidak jarang, aku pulang dengan tubuh yang sakit, tapi aku tahu bahwa setiap tetes keringat yang jatuh akan membuahkan hasil. Aku harus terus berjuang. Aksara selalu menjadi semangatku. Melihat wajah polosnya, aku merasa bahwa aku tidak punya pilihan selain sukses. Aku bekerja keras, belajar terus-menerus tentang bagaimana mengelola bisnis dengan lebih baik, memperbaiki rasa masakan, dan mendengarkan keluhan serta saran pelanggan. Perlahan, bisnis ayam geprek itu mulai dikenal di kota. Reputasi untuk rasa yang enak dan pelayanan yang ramah mulai tersebar dari mulut ke mulut. Setahun setelah membuka warung pertama, aku berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membuka cabang kedua. Itu adalah momen yang sangat emosional bagiku. Aku akhirnya bisa mewujudkan impian yang dulu terasa jauh dari jangkauan. Dengan beberapa pegawai yang mulai kupekerjakan, aku semakin percaya diri untuk mengembangkan bisnis ini. Setiap kali aku melangkah lebih jauh, aku merasa seperti semakin mendekatkan diri pada impian yang selama ini terasa jauh dan tak terjangkau. Cabang demi cabang aku buka, dan akhirnya aku membeli rumah besar. Rumah impian yang dulu hanya bisa kuimpikan di malam hari. Rumah itu tidak hanya untukku, tetapi untuk Aksara, agar ia bisa tumbuh besar dalam lingkungan yang nyaman dan penuh kasih sayang. Lambat laun, bisnis ayam geprek yang kutangani berkembang pesat. Aku menjadi salah satu pengusaha terkenal di kota ini, dikenal sebagai sosok yang berhasil membangun bisnis dari nol. Banyak orang yang datang untuk belajar dariku, ingin tahu bagaimana aku bisa sukses. Namun, yang paling membanggakan bagiku adalah kenyataan bahwa aku telah mengubah hidupku dan kehidupan Aksara. Namun, aku tidak berhenti di situ. Setiap pencapaian baru hanyalah langkah menuju tujuan yang lebih besar. Aku mulai bermimpi lebih tinggi, membangun jaringan restoran yang lebih luas, membuka peluang bagi banyak orang untuk bekerja, dan memberikan lebih banyak dampak positif bagi masyarakat. Ambisiku semakin besar, dan aku tahu aku akan terus bekerja keras, hingga mencapai puncak kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Aku sering teringat pada masa-masa sulit dulu, saat aku hampir menyerah dan merasa tidak ada jalan keluar. Namun, kini aku tahu bahwa hidup tidak akan memberikan apapun tanpa perjuangan. Aku tidak lagi merasa takut atau ragu. Aku tahu, dengan tekad yang kuat dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Aku akan terus maju, untuk Aksara, dan untuk masa depan yang lebih baik. Seiring dengan berkembangnya bisnis ayam geprek yang kini semakin sukses, hidupku pun semakin padat dan penuh dengan tanggung jawab. Dengan beberapa cabang yang sudah berjalan dan banyaknya karyawan yang perlu diurus, waktuku terasa semakin terbagi. Aku merasa seperti berlari tanpa henti, mencoba menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan anakku, Aksara. Semua yang kuperoleh dengan susah payah kini membutuhkan perhatian yang lebih besar lagi. Setiap hari aku bangun lebih pagi dan tidur lebih larut, berfokus pada operasional bisnis yang terus berkembang. Namun, semakin hari aku merasa semakin sulit untuk menjaga semuanya berjalan dengan baik tanpa bantuan. Rumah baru yang akhirnya berhasil kubeli, yang dulu hanya menjadi impian, kini menjadi beban tersendiri. Dengan ukuran yang lebih besar dan berbagai kebutuhan rumah tangga yang semakin kompleks, aku mulai merasa kewalahan. Aku tahu, untuk bisa mengurus rumah dengan baik tanpa mengorbankan bisnis dan waktu bersama Aksara, aku harus mencari bantuan. Suatu hari, setelah pulang dari rapat penting dengan beberapa mitra bisnis, aku duduk di ruang tamu rumah yang baru. Matahari sudah mulai terbenam, dan Aksara sudah tidur. Aku menatap rumah yang telah berhasil kumiliki, namun tak bisa menepis perasaan kosong yang tiba-tiba muncul. Meskipun semua yang kuperoleh tidaklah mudah, aku merasa ada yang kurang, tangan yang membantu di rumah ini. Aku pun memutuskan untuk mencari pembantu rumah tangga. Aku menyebarkan informasi lowongan kerja melalui beberapa platform online dan media sosial, dengan kriteria yang sangat jelas.
Pembantu yang kuinginkan harus bisa diandalkan, bisa mengurus rumah tangga dengan efisien, dan yang paling penting, bisa memahami dinamika keluarga kecilku, karena Aksara adalah prioritas utama dalam hidupku. Dalam iklan lowongan yang aku buat, aku menuliskan segala hal yang aku butuhkan dengan tegas. Pembantu rumah tangga yang aku cari bukan hanya sekedar pekerja, tetapi juga seseorang yang bisa menjadi bagian dari rumah tangga kami, yang bisa menjaga rumah dengan penuh perhatian dan ketulusan. Aku mencari seseorang yang tidak hanya cakap dalam pekerjaan rumah, tetapi juga dapat dipercaya dan memiliki integritas tinggi. Hari-hari setelah itu dipenuhi dengan wawancara dan seleksi. Banyak pelamar yang datang, tetapi tidak semuanya memenuhi kriteria yang kuinginkan. Beberapa tampak tidak serius, sementara yang lain memiliki kemampuan yang baik, tetapi aku merasa tidak ada koneksi yang cukup kuat. Aku mulai merasa ragu, apakah akan ada orang yang benar-benar bisa memenuhi semua harapanku. Pagi itu terasa biasa saja. Aku baru saja selesai melakukan rapat penting di kantor pusat cabang ayam geprek yang baru dibuka, dan bergegas kembali ke rumah untuk menyiapkan makan siang. Rumah baru ini kini terasa seperti milikku sepenuhnya, berkat kerja keras dan usaha tanpa henti. Namun, dalam hatiku, masih ada luka yang sulit sembuh. Luka dari masa lalu yang terus menghantui, terutama yang berkaitan dengan Bulis, mantan mertuaku. Hari itu, aku sedang melakukan wawancara dengan beberapa calon pembantu rumah tangga yang datang ke rumah. Aku sudah menyiapkan pertanyaan dan kriteria yang jelas. Ingin memastikan hanya orang yang tepat yang akan masuk ke dalam rumahku dan dekat dengan Aksara. Waktu terus berjalan, dan aku mulai merasa puas dengan beberapa calon yang datang. Namun, semuanya berubah ketika pintu depan diketuk. Aku membuka pintu dengan terburu-buru, mempersilakan pelamar masuk. Tapi, saat mataku bertemu dengan sosok yang berdiri di ambang pintu, aku merasa seolah dunia berhenti sejenak. Wajah itu sangat akrab. Wajah yang sudah lama tak kulihat, namun tetap jelas tertanam dalam ingatanku. Bulis, ibu mertuaku, berdiri di sana, dengan wajah yang terlihat lelah dan penuh kerut, matanya sedikit merah, seolah baru saja menangis. Aku terpaku sejenak, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Bulis, yang dulu selalu menatapku dengan penuh kebencian dan merendahkan, kini berdiri di depanku sebagai orang yang berbeda, sebagai seseorang yang terlihat rapuh dan tak berdaya. Kamu. Aku berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatiku dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Dia menundukkan kepalanya, seolah tak berani menatap mataku. Dita, aku tahu ini mungkin mengejutkan. Aku mencari pekerjaan, dan aku mendengar tentang lowongan di sini. Aku memohon, Dita, izinkan aku bekerja di rumahmu. Aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang kudengar. Bulis, yang dulu memandangku sebelah mata, yang menganggapku sebagai penghalang dalam hidup anaknya, kini berdiri di depanku dengan permohonan. Wajahnya yang penuh keriput itu terlihat lebih tua dari yang kuingat, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda, sesuatu yang menunjukkan penyesalan. Apa yang kamu inginkan, Bulis? Suaraku terdengar datar, meskipun di dalam hatiku bergejolak. Tangannya gemetar sedikit saat dia berbicara, matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku sudah banyak berbuat jahat padamu, Dita. Aku selalu salah menilai kamu. Aku memohon, izinkan aku bekerja di sini. Aku akan bekerja keras, aku berjanji. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku merasa bingung, perasaan campur aduk memenuhi diriku. Beberapa bulan lalu, Bulis tidak pernah berhenti menyakitiku dengan kata-kata kasar dan sikapnya yang merendahkan. Ia menganggap aku tidak cukup baik untuk Farhan, bahkan menyebar fitnah tentang aku. Sekarang, dia datang kepadaku dengan sikap yang sangat berbeda. Namun, meski ada rasa empati yang sedikit muncul, ada juga rasa marah yang membuncah di dadaku. Aku ingat bagaimana Bulis pernah mengusirku, bagaimana ia melukai hatiku dengan kalimat-kalimat tajam dan anggapannya yang salah tentang diriku. Semua itu masih terasa baru, masih terasa seperti luka yang belum sembuh. Dan sekarang kamu ingin bekerja di rumahku? Setelah semua yang terjadi, aku menatapnya tajam, berusaha menahan emosi yang hampir meledak. Bulis terdiam. Matanya tampak memerah,
seolah ada sesuatu yang sulit untuk dikeluarkan. Aku menunggu, sabar, meskipun dalam dadaku ada api yang terus menyala. Rasa sakit, kebingungan, dan kekecewaan yang begitu dalam. Akhirnya, Bulis membuka mulutnya, namun kata-katanya begitu berat. Dita, sebenarnya, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Suaranya terdengar tertahan. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa aku melakukan yang terbaik untuk anakku. Aku ingin yang terbaik untuk Mas Adi. Tetapi aku sangat salah. Aku semakin tertarik dan bersiap mendengarkan cerita yang mungkin akan membuka segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bulis, kenapa Mas Adi bisa begitu saja mengabaikan aku? Bulis menarik napas panjang, matanya menghindar dariku, seolah berusaha menyusun kata-kata. Sebenarnya, aku yang menyuruh Mas Adi menjauh dari kamu, Dita. Aku terkesiap, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apa? Kamu yang menyuruh Mas Adi menjauh dari aku? Bulis menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku yang memisahkan kalian. Aku tidak ingin Mas Adi hidup dalam kesulitan. Aku ingin dia menikahi seorang wanita kaya, yang bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Wanita itu berjanji akan memberi banyak uang padaku, akan membuat Mas Adi hidup dalam kemewahan yang selama ini aku inginkan untuknya. Aku merasa seperti dunia runtuh di hadapanku. Segalanya yang kupercaya tentang cinta dan pengorbanan mulai terasa kosong. Jadi kamu yang memisahkan kami hanya untuk uang? Suaraku terdengar kering, seolah tak percaya. Bulis terisak. Aku tahu, aku salah, Dita. Aku sangat salah. Aku hanya berpikir Mas Adi bisa hidup lebih baik jika menikah dengan wanita itu. Aku merasa sesak di dada. Tapi bagaimana dengan Mas Adi? Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia membiarkan semuanya terjadi? Bulis menatapku dengan mata penuh penyesalan. Mas Adi, dia hanya mengikuti apa yang aku katakan. Aku tahu dia sangat sayang padamu, Dita, tetapi aku menanamkan pikiranku yang buruk padanya. Aku membuatnya percaya bahwa kamu bukan yang terbaik untuknya, bahwa kamu tidak bisa memberinya hidup yang layak. Dan setelah dia menikah dengan wanita itu, semuanya tidak seperti yang dia harapkan. Hatiku semakin tertekan. Tapi kenapa Mas Adi tidak membelaku? Kenapa dia membiarkan aku begitu saja diperlakukan seperti itu? Dia diam saja ketika aku diusir, ketika aku diceraikan. Bulis menangis lebih keras, matanya dipenuhi rasa sesal yang mendalam. Aku tidak tahu, Dita. Setelah menikah dengan wanita itu, Mas Adi merasa terjebak. Wanita itu mengusirnya begitu saja. Dia tidak memberikan hidup yang lebih baik, malah memutuskan untuk menjauh darinya. Mas Adi tidak tahu harus apa lagi. Dia merasa hancur, dan dia tidak bisa kembali lagi ke kamu karena dia merasa sudah sangat salah. Kata-kata Bulis terasa seperti pedang yang menusuk hatiku. Aku merasa perasaan sakit yang mendalam, bukan hanya karena Mas Adi, tetapi karena kenyataan bahwa ibu yang seharusnya melindunginya malah membawanya ke dalam penderitaan. Aku merasa dikhianati 2 kali, oleh suamiku dan oleh ibu mertuaku. Jadi, setelah semua yang kamu lakukan, Bulis, setelah kamu memisahkan kami, sekarang kamu datang padaku dengan permohonan. Suaraku hampir bergetar. Apa yang kamu inginkan dariku? Maafkan kamu begitu saja? Apakah itu yang kamu harapkan? Bulis menunduk lagi, air matanya mengalir deras. Aku tahu aku tak berhak meminta maaf, Dita. Aku tahu aku tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tetapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menyesal. Aku berharap, meskipun sedikit, kamu bisa memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Aku terdiam, mencoba menahan air mata yang hampir meluap. Perasaan marah, kecewa, dan sakit hati semuanya bercampur menjadi satu. Aku merasa seperti hidupku selama ini telah dibentuk oleh kebohongan dan keputusan orang lain. Bagaimana bisa aku begitu dikhianati? Tapi di sisi lain, aku juga merasa ada sedikit empati yang muncul. Bulis mungkin tidak bisa mengubah masa lalu,
Tapi rasa penyesalannya membuatku mempertimbangkan untuk memberi kesempatan pada masa depan yang baru. Namun, untuk saat ini, hatiku masih penuh luka, dan aku tidak tahu apakah aku benar-benar siap untuk memaafkan semuanya. Di ruang tamu yang sudah semakin nyaman, dengan segala kemewahan yang kuperoleh dengan kerja keras, Bulis duduk di sudut ruangan, tampak seperti bayangan yang hilang dalam kesendirian. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat, apa yang harus kukatakan, setelah semua yang telah terjadi. Setelah pengakuannya yang mengerikan, setelah semua yang dia ceritakan tentang mengkhianatiku demi uang dan kebahagiaan semu, aku merasa dunia ini seperti berputar terlalu cepat. Ketika Bulis menceritakan bagaimana dia menjauhkan aku dan Mas Adi hanya demi uang dan kekayaan, aku merasa seolah kehilangan jejak hidupku. Setiap kenangan yang kuanggap berharga, setiap harapan yang kubangun, terasa hancur seketika. Namun, saat itu, sesuatu yang lebih menyakitkan dan memilukan mulai terungkap. Bulis mengangkat wajahnya yang tertunduk, matanya yang sebelumnya penuh penyesalan kini penuh dengan kehancuran yang lebih dalam. Dita, suara Bulis terdengar sangat lemah. Aku sudah tidak punya tempat tinggal. Setelah Mas Adi pergi, aku kehilangan semuanya. Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari kata-katanya. Apa maksudmu? Tanyaku, meskipun aku sudah bisa merasakan apa yang akan dia katakan. Bulis menghela napas berat, bibirnya bergetar. Aku sudah tidak punya rumah, tidak punya uang, aku sudah jadi gelandangan. Dita, setelah semuanya berakhir, setelah Mas Adi tidak mau lagi mengurusku, aku harus tidur di tempat-tempat yang tidak layak. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku terdiam mendengarnya. Perasaan kasihan dan amarah mulai bercampur. Aku tidak bisa membayangkan Bulis yang dulu begitu sombong dan menganggap aku tidak lebih dari sekadar beban, kini harus terjatuh dalam keadaan seperti ini. Rasanya seperti karma, seperti takdir yang mengantarkan Bulis ke titik ini. Namun, meskipun ada sedikit rasa iba, ada juga perasaan yang lebih kuat dalam diriku, rasa marah dan kecewa yang telah lama terpendam. Semua kesedihan, kebingungan, dan kekecewaan yang selama ini kupendam, kini seperti air terjun yang meluap. Aku berdiri dari kursi dan berjalan mendekat, menatap Bulis dengan tatapan tajam yang penuh amarah. Jadi sekarang, setelah kamu menghancurkan hidupku, setelah kamu memisahkan aku dan Mas Adi, kamu datang padaku memohon untuk diterima bekerja? Suaraku bergetar, tapi itu adalah getaran dari kebencian yang tak terbendung. Apakah kamu benar-benar mengira aku akan melupakan semua itu begitu saja? Bulis menunduk, air mata mengalir di pipinya yang sudah semakin keriput. Aku tahu aku sangat salah, Dita. Aku sangat menyesal, dan aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku hanya ingin hidup layak. Aku ingin memiliki tempat tinggal. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Aku merasa sesak di dada. Setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya semakin menambah luka di hatiku. Dia memohon padaku, seperti anak kecil yang tidak tahu harus berbuat apa lagi, seperti seseorang yang terjebak dalam kesalahannya sendiri. Tetapi di balik permohonan itu, ada begitu banyak kebohongan dan pengkhianatan yang harus aku hadapi. Apa kamu tidak ingat, Bulis? Aku tidak bisa menahan kekesalanku lebih lama. Kamu yang memisahkan aku dan Mas Adi. Kamu yang menanamkan kebencian pada anakmu, yang membuat dia jauh dariku. Kamu yang membuat hidupku hancur dengan keputusan-keputusanmu yang bodoh dan egois. Kepalaku mulai terasa pening, jantungku berdegup keras. Kamu pikir aku bisa memaafkan semua itu? Kamu pikir aku bisa mengabaikan semua yang kamu lakukan padaku dan Aksara? Kamu membuat hidupku penuh dengan kepedihan, dan sekarang kamu datang dengan cerita ini? Kamu datang dengan air mata dan permohonan. Bulis terisak, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya tampak rapuh, namun kebencian dalam diriku tak bisa menghilang begitu saja. Semua rasa sakit yang aku simpan bertahun-tahun, rasa tidak dihargai, rasa dibohongi, semua itu kini meledak tanpa bisa dihentikan. Aku sudah melalui begitu banyak untuk sampai ke sini. Aku hampir berteriak. Dan kamu yang dulu begitu merendahkan aku, yang selalu membuatku merasa kecil, sekarang datang dengan permohonan?
Kamu pikir aku bisa begitu saja memberimu kesempatan setelah semua yang kamu lakukan? Aku berjalan menjauh, merasa seluruh tubuhku bergetar. Tidak, Bulis, tidak ada kesempatan lagi, tidak ada tempat untukmu di sini. Aku tidak bisa menghapus semua yang telah kamu lakukan padaku hanya karena kamu sekarang menderita. Tapi meskipun aku berkata begitu, ada bagian dari hatiku yang terasa hancur. Aku merasa kasihan, merasa bingung, dan merasa sesak. Bulis telah menjadi cerminan dari segala kebohongan yang telah membentuk hidupku, dari yang seharusnya menjadi cerita indah, kini menjadi kenangan pahit yang tak bisa aku lupakan. Aku berhenti sejenak, menatapnya sekali lagi. Aku mungkin bisa memberi bantuan, Bulis, aku akhirnya berkata dengan suara yang lebih tenang. Tapi tidak di sini, tidak di rumah ini. Kamu harus mencari jalanmu sendiri. Aku sudah melalui terlalu banyak untuk bisa melupakan semua yang terjadi. Bulis tidak menjawab, hanya menangis dalam kesendiriannya, dan aku merasa bahwa aku tidak lagi bisa kembali ke masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan dan kepalsuan. Kini, hanya masa depan yang bisa aku fokuskan, meskipun ada luka yang tak akan pernah sembuh. Setelah aku mengucapkan kata-kata itu, sepertinya waktu berhenti sejenak. Ruangan yang tadinya penuh dengan kesunyian kini dipenuhi oleh tangis Bulis yang terdengar, seperti isakan dari kedalaman jiwa yang terhimpit rasa bersalah. Aku merasa darahku mendidih, tubuhku bergetar, namun entah kenapa, ada perasaan kosong yang memenuhi dadaku. Sebagian besar rasa sakit yang kupendam selama ini seperti meledak, menghancurkan semua ketenanganku. Aku berdiri di sana, memandang Bulis yang menunduk, wajahnya penuh dengan air mata. Seperti seorang wanita tua yang hilang arah, seorang ibu yang telah merusak segalanya untuk anaknya. Rasa amarahku meluap, menguasai tubuh dan pikiranku. Jangan menangis sekarang, Bulis, itu tidak akan mengubah apa-apa. Teriakku dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya, seolah aku ingin menghapus semua rasa sakit yang bertahun-tahun menumpuk dalam hatiku. Aku sudah cukup menderita karena kamu. Aku sudah cukup dihina, cukup dikhianati. Kamu membuat hidupku hancur, membuat aku merasa tak ada harganya di mata anakmu sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulutku seperti pukulan yang tak bisa kuhalangi. Aku mengingat kembali setiap kata yang dilemparkan Bulis kepadaku. Setiap kali aku merasa seperti bukan bagian dari keluarga itu, setiap kali dia memperlakukan aku seperti orang asing. Kamu pikir aku bisa memaafkanmu begitu saja? Kamu pikir permintaan maafmu ini bisa memperbaiki semuanya? Aku menghela napas, perasaan sakit dan kebingunganku semakin menjadi. Kamu datang kepadaku setelah semua yang kamu lakukan, setelah merusak kehidupan pernikahanku dan hidup anakmu. Dan sekarang, setelah melihatmu menderita, kamu ingin aku menghapus semua itu? Tidak, tidak akan ada maaf untukmu, Bulis. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayanganmu dan perbuatanmu yang tidak adil. Tangisan Bulis semakin keras, tapi itu justru membuatku semakin emosi. Setiap air matanya terasa seperti penghinaan baru. Kenapa sekarang kamu menangis? Kenapa baru sekarang kamu merasa menyesal? Semua rasa sakit yang kamu timbulkan, semua luka yang kamu buat, apakah bisa hanya dengan air mata ini semuanya hilang? Aku merasa tubuhku dipenuhi dengan kepedihan yang teramat dalam, dan aku tidak tahu bagaimana harus melepaskannya. Selama ini, aku menahan semuanya. Menahan perasaan tak dihargai, menahan perasaan kecewa, menahan semua luka yang aku simpan dalam diam. Aku seperti bom waktu yang terus menunggu untuk meledak. Dan malam itu, semua itu meledak tanpa ampun. Aku merasa lelah, sangat lelah, tapi juga penuh dengan emosi yang tak bisa kuhentikan. Aku sudah cukup dipermainkan hidup ini. Kamu dan Mas Adi, kalian membuatku merasa tidak berarti. Semua pengorbanan yang kupersembahkan, dan kalian menghancurkannya hanya demi egoisme kalian. Bulis mengangkat wajahnya, air matanya semakin deras. Dita, aku tahu aku sangat salah. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku mohon, izinkan aku untuk memperbaiki kesalahan ini. Mendengar permintaan maaf itu membuat hatiku semakin sakit. Aku ingin berteriak, ingin menumbuhkan perasaan dendam yang sudah lama terpendam, tapi di balik semua itu,
aku juga merasa sangat kelelahan. Kelelahan yang sangat dalam, seolah hatiku sudah tidak mampu lagi menanggung beban ini. Aku sudah lelah, Bulis. Suaraku terdengar hampir seperti bisikan, tapi isinya begitu penuh dengan kekosongan. Aku sudah lelah mengingat semuanya, lelah menghadapi semua ini. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam bayangan masa lalu yang membuatku terluka. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku, jauh dari semuanya. Tangisan Bulis semakin nyaring, namun aku tidak bisa lagi merasa kasihan. Bagaimana bisa aku mengasihani orang yang selama ini menghancurkan hidupku? Bagaimana bisa aku mengabaikan semua luka yang telah dia tanamkan? Aku menghapus air mata yang hampir keluar dari mataku, menahan semua perasaan yang seharusnya tidak kuungkapkan. Sudahlah, Bulis, kamu bisa pergi sekarang. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan untukmu. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku. Dengan langkah berat, Bulis bangkit dari tempat duduknya. Dia menatapku satu kali lagi, wajahnya penuh penyesalan yang mendalam. Maafkan aku, Dita, maafkan aku, katanya lirih, sebelum akhirnya melangkah pergi, meninggalkan rumahku yang terasa begitu sepi dan hampa. Ketika pintu tertutup, aku terdiam di sana, di ruang tamu yang penuh dengan kenangan pahit. Aku merasa tubuhku begitu lelah, dan perasaan sakit yang terpendam kini membebani jiwaku. Mungkin Bulis merasa menyesal. Mungkin dia berharap aku akan memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tetapi ada luka yang begitu dalam di hatiku, yang bahkan air mata sekalipun tidak bisa menyembuhkannya. Aku duduk di kursi, menatap kosong ke depan, merasakan perasaan kosong yang menyelimuti diriku. Aku baru saja melepaskan satu bagian dari masa lalu yang sangat pahit, namun ada begitu banyak luka yang tetap membekas. Tak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Semua perasaan kecewa, sakit, dan kesedihan itu tetap ada di dalam diriku, seolah aku harus belajar hidup dengan mereka. Waktu terus berjalan, dan meskipun aku merasa lega karena bisa melepaskan Bulis dari hidupku, ada bagian dari diriku yang tahu bahwa karma tak akan pernah terlewatkan. Aku merasa perasaan sesal dan kebencian mulai menguap, namun tetap ada pertanyaan yang terus mengganggu pikiran. Apakah Bulis benar-benar menyadari apa yang telah dia lakukan? Apakah dia akan mendapatkan balasan dari segala perbuatan buruknya? Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar yang membuat jantungku berhenti sejenak. Bulis, yang dulu begitu angkuh dan penuh dengan harapan materialistis, terjatuh dalam keterpurukan yang lebih dalam. Bisnis yang dia harapkan bisa membawanya pada kehidupan lebih baik ternyata hancur. Setelah Mas Adi menikah dengan wanita kaya yang telah dijodohkan oleh Bulis, semuanya tampak seperti impian yang menjadi kenyataan. Namun, tak lama setelah itu, wanita tersebut mulai menunjukkan wajah asli yang jauh lebih kejam. Wanita itu tak segan-segan mengusir Bulis dari kehidupannya begitu saja. Setelah tahu bahwa Bulis tak memiliki lagi nilai guna bagi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Tanpa tempat tinggal dan tanpa uang, Bulis akhirnya terjebak dalam jalanan yang dulu pernah dia anggap rendah. Dari seorang wanita yang dulu begitu penuh dengan kesombongan, kini dia hanya bisa mengandalkan belas kasihan orang lain. Aku mendengar bahwa dia mengemis di sudut-sudut kota, mencoba bertahan hidup dari sisa-sisa kebaikan orang yang masih merasa kasihan. Suatu sore, ketika aku sedang mengunjungi sebuah toko, aku melihatnya di luar, duduk di trotoar, wajahnya sudah sangat berbeda. Keriput-keriput di wajahnya semakin dalam, dan matanya tampak kosong, kehilangan semangat yang dulu. Tak ada lagi wibawa, tak ada lagi kebanggaan yang dulu dia tunjukkan. Dia hanya seorang wanita tua yang terjebak dalam dunia yang telah dia rusak sendiri. Ketika dia melihatku, matanya berbinar, seperti ingin berbicara, meminta maaf, atau mungkin berharap untuk mendapatkan sedikit pengertian dariku. Namun, aku hanya menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kasihan yang tak bisa kuabaikan, tetapi di saat yang sama, ada rasa puas yang tak bisa kuhindari.